Oke teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wong Edan ya teman-teman ya. Channel Wong Edan Rawaras. Oke, pada kesempatan kali ini sambil kita menyimak orang penggalian makam. Jadi mau untuk menanamkan jenazah. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya sampai detik sekarang ini. Karena syafaat Kanjeng Nabi itu tidak perlu kita nantikan setelah yaumil kiamah ya teman-teman ya. Jadi bagi pengalaman pribadi saya, yaitu syafaat Kanjeng Nabi itu dari sekarang inilah dunia hatul akhirat. Oke teman-teman, saya ingin membahas masalah kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita belajar bersama teman-teman ya. Ini kita belajar berdasarkan pengalaman dan spiritual saya. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu yang datangnya dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Jadi apapun di dunia itu akan bakalnya kembali kepada Allah. Dan ingat kalimat itu, yang datangnya dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Kalimatnya akan kembali kepada Allah, bukan dijemput oleh Allah. Seperti itu. Jadi jika manusia sudah meninggalkan dunia ini, maka akan kemana ruh tersebut atau nyawa tersebut akan kemana? Bagi mereka yang sudah mengetahui pulangnya kemana, maka mereka akan langsung menuju kepada tempatnya. Tapi bagi mereka yang tidak tahu pulangnya kemana, itulah biasanya mereka itu bergentayangan. Ada yang di pohon-pohon, ada yang di perempatan jalan, ada di rumah-rumah kosong. Seperti itulah keadaannya dan kejadiannya. Jadi intinya begini, manusia diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada aku. Itu jadi Allah ciptakan manusia itu untuk menyembah kepada Allah itu sendiri. Caranya bagaimana menyembahnya? Itulah diperlukan risalah atau tata cara penyembahan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu yang datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah itu ya seperti manusia. Manusia itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Caranya sudah dicantumkan atau sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi melalui 4 ilmu tataran yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya, seperti syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi tataran 4 ilmu tersebut harus kita miliki. Kalau kita tidak miliki, ya kita tidak mungkin bisa kembali kepada Allah. Karena untuk mengenal Allah itu ada dalam kajian ma'rifatullah. Jadi bagaimana kita mengenal Allah itu ada kajiannya, bagaimana cara mengenal dengan sempurnanya. Jadi mengenal Allah itu dari 4 sudut pandang, yaitu tentang zatnya Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. 4 itu harus tidak bisa tidak, seperti itu.
yang paling utama, apalagi ini yang paling utama ya, dan adalah zat Allah. Zat Allah ini jarang sekali dibicarakan dan jarang sekali diutarakan. Bagaimana cara mengenal zat Allah? Cara mengenal zat Allah yaitu kita harus menemukan suatu guru. Bukan suatu guru ya, kita harus mempunyai guru mursyid ya teman-teman ya. Jadi kalau ilmu syariat kalian sudah matang, sudah mumpuni, itu diwajibkan sekali untuk menambahkan ilmu lagi tentang ma'rifatullah. Kalau menurut saya pribadi, ilmu ma'rifatullah itu adalah dasar dari pondasi. Karena apa? Karena ilmu ma'rifatullah adalah pengenalan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, maka kita tahu dengan mudahnya kita akan menyembah kepadanya. Suatu contoh, kita menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kita belum tahu siapa itu Allah, belum kenal itu Allah, bagaimana kita bisa fokus sholat kita, menyembah kita kepada Allah? Nah, coba kalian bayangkan atau kalian pikirkan saja, bagaimana ketika kita menyebut Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana. Tapi kalau kita sudah menemukan titiknya, kita sudah mempelajari ma'rifatullah, ketika kita berbicara, ketika kita melafazkan Allahu Akbar, mulut kita mengatakan Allahu Akbar, raga kita menghadapkan ke kiblat, fokus dan pikiran kita kepada Allah. Jika itu kita sudah mempunyai keilmuan tentang ma'rifatullah. Tapi kalau tidak, hanya sebatas syariat, ketika kita melafazkan Allahu Akbar, ya macam-macam yang kita pikirkan. Entah itu memikirkan tentang kendaraan, tentang hutang, tentang anak, tentang istri, tentang suami. Itulah yang ada dalam pikiran kita. Jadi fokus untuk sholat 5 waktu itu, fokusnya kemana? Maka diperlukan, kalau menurut saya pribadi, keilmuan tentang ma'rifatullah itu adalah dasar dari pondasi. Jadi kalau ada makalah as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, benar sekali itu, sholat adalah tiang agama. Jadi sebelum tegaknya tiang itu tadi, mau ditaruh di mana tiangnya? Sholat tadi sultan tiang agama mau ditaruhkan di mana? Pondasinya kuat apa enggak? Disinilah jarang sekali dibahas oleh para mereka penyiar agama. Jarang sekali. Makanya kajian tentang ma'rifatullah jarang sekali. Sifatnya bukan umum ya teman-teman ya. Jadi kajian ma'rifatullah sifatnya bukan umum. Jadi jarang ditemukan. Tanpa kalian cari itu mustahil, hampir mustahil. Jadi kajian ma'rifat ini kajian khusus bagi mereka yang memang ingin mencari, ingin mengenalkan diri, ingin akrobu, ingin mengenal Allah. Ma'rifatullah ialah mengenal Allah. Ma'rifat itu banyak sekali teman-teman. Ada ma'rifatul jasad, ma'rifatul jin, banyak sekali cacahannya. Yang jelas yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kajian tentang ma'rifatullah, mengenal Allah secara utuh, secara keseluruhan. Itulah kalau kita sudah memiliki keilmuan tentang itu, kita sudah mengenal tentang Allah, maka dengan mudahnya ketika kita mengembuskan nafas terakhir, ruh kita pasti otomatis akan mencari tuannya. Jadi manusia itu percikan, kalau menurut Dewa Krishna, manusia itu adalah percikan dari dewa. Manusia itu adalah titisan dari dewa. Itu kalau menurut ajaran Hindu. Tapi kalau menurut Islam, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena yang bisa mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah hanya manusia. Karena yang bisa masuk ke dalam ilmu tersebut adalah manusia. Karena apa? Manusia mempunyai akal, mempunyai pikiran,
dan mempunyai potensi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, kunci yang paling utama untuk mempelajari tentang Allah itu manusia itulah yang memiliki kuncinya, makhluk lain tidak punya. Itu menurut pengalaman dan spiritual saya ya teman-teman ya. Jadi intinya kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, datangnya dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Kalau kalian di dalam dunia ini tidak bisa mencari, tidak bisa menemukan apa yang saya maksud tadi, terus bagaimana kalian mau menemukan Allah? Sedangkan di dalam dunia inilah kalian harus mencari jati diri. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Jadi otomatis barang siapa yang mengenal Tuhannya pasti bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kasih gambaran lagi teman-teman ya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum mendapat wahyu untuk menjalankan sholat, beliau bukan ditarik ya, beliau diperjalankan oleh Allah itu untuk menaik atau mi'raj. Dia di Isra Mi'rajkan. Jadi di situ ada banyak sekali peristiwa yang sering kita dengarkan oleh ustadz-ustadz, oleh kiai-kiai. Jadi perjalanan Rasulullah ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj di situ banyak yang dibahas tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, kendaraannya buruk, itu susah kalau untuk akal kita mencerna. Tapi kenapa tidak dibahas masalah pertemuan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena ilmu itu masuk dalam kategori ilmu khusus. Jadi mereka memang, bagi mereka yang hanya sekedar ingin dengar, ya cuma dapat dengar saja. Tapi bagi mereka yang mau mencari bagaimana pertemuan Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah, yaitu ada ilmunya. Ilmunya masuk dalam kategori ilmu ma'rifatullah. Disitulah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Kanjeng Nabi. Di situ pun malaikat Jibril tidak sanggup. Di situ pun Buraq pun tidak sanggup, hanya Kanjeng Nabi lah yang sanggup di situ. Ilmunya ada, kenapa tapi tidak sampai di telinga kita? Makanya lewat pesan dari sinilah, mari kita yang belum sempurna tentang keilmuannya ditambahkan lagi, mumpung kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan kita dijemput, tapi kita harus kembali sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, untuk kajian ma'rifat ini diperlukan semangat atau niat yang benar-benar kencang ya, niat yang benar-benar tulus, niat yang benar-benar berniat. Bukan hanya sekedar lewat YouTube saja kalian pahami, kalian tidak akan memahami. Karena apa? Di situ nanti kalian akan dibaiat, di situ nanti kalian akan diarahkan. Jadi guru mursyid tadi itu hanya sebagai saksi ya teman-teman. Jadi pertemuannya itu yang bisa menentukan pertemuan itu hanyalah kalian sendiri. Guru itu hanya membimbing, tapi tanpa seorang guru itu bisa dikatakan mustahil. Kemudian mereka yang mau belajar tentang ma'rifatullah tanpa seorang guru, itulah biasanya mereka tuh akalnya tuh tidak sampai, hanya diakal-akali. Jadi kebanyakan orang yang belajar ma'rifatullah tanpa guru kebanyakan gila.
Nah, jadi sangat hati-hati teman-teman ya. Untuk menentukan seorang guru, kalian harus berhati-hati mana yang guru syariat, mana yang guru hakikat. Guru hakikat jarang sekali kita temukan tanpa niat dan keinginan yang kuat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya sekali lagi mengajak supaya kaum muslimin dan muslimat bisa mendapatkan itu, bisa mendapatkan haknya bagi seorang hamba untuk mencintai Tuhannya. Jadi bagaimana kita mau mencintai kalau kita tidak kenal? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu, baru kemudian kita bisa sayang. Bisa dikatakan Habibullah, itulah kekasih Allah. Kekasih Allah tuh menjadi Habibullah tuh bukan sekedar gelar. Habibullah adalah mereka yang sudah benar-benar mengenal sifat, zat, asma dan af'alnya. Oke teman-teman ya, silahkan kalian berpikir lagi, silahkan kalian perdalami lagi ilmunya supaya menjadi insan kamil. Jadi masuk di dalam Islam itu benar-benar kafah keseluruhan. Oke, sekian dulu, kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.